Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya kelas 11 ya, yaitu bagian penilaian akhir semester. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 14. Soalnya adalah sebuah pompa irigasi sawah memompa air dari sungai ke sawah menggunakan pipa berdiameter 20 cm. Nah, ini berarti adalah D-nya ya. Kemudian kecepatan aliran air yang dikeluarkan dari pipa sebesar 20 meter per sekon. Nah, ini berarti adalah nilai dari V. Kemudian air tersebut digunakan untuk mengairi 2 petak sawah yang berukuran 10 meter kali 4 meter dan 7 meter ya. Kemudian sawah yang satunya lagi punya panjang 8, lebar 3 dan tinggi 5. Yang ditanyakan adalah untuk mengairi kedua petak sawah sampai merata memerlukan waktu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi ya untuk data yang diketahuinya, itu yang pertama ada diameter ya. Oh, ini ada D. Kok agak susah ya nulisnya ya. Sorry. Ada diameter ya, pokoknya ada D. Kemudian ada apa nih? Ada V ya. Ada V. Lalu ada volume ya, volume sawah yang pertama dengan volume sawah yang kedua. Nah, kita tulis gini aja deh, ada D, ada V kelajuan ya, dan ada volume 2 buah sawah. Yang ditanyakan berapa T-nya. Nah, untuk menghitung ya berapa nilai dari T, kita bisa turunkan dari persamaan debit. Nah, persamaan debit kan ada 2 tuh. Yang pertama adalah Q sama dengan ya A dikali V. A dikali V. Atau Q sama dengan V per T. Jadi V per T-nya bisa kita masukin ke sini. Jadinya berarti V per T sama dengan A dikali V. Ya, V-nya itu adalah V kelajuan. Nah, jadi untuk menghitung T atau waktu itu adalah volume ya dibagi dengan A dikali dengan V. Nah, untuk volume, karena di sini ada 2 buah sawah, berarti volume yang kita gunakan adalah volume total ya. Artinya kita harus menghitung dulu nih berapa volume untuk sawah yang pertama dan sawah yang kedua. Nah, untuk sawah yang pertama menghitungnya berarti tinggal dikali aja sih, 10 kali 4 kali 7. Dapatnya berarti 280 ya meter kubik. Nah, kemudian volume yang kedua berarti berapa? 8 kali 3 24. 24 kali 5 berapa? 120 ya. 120 ya meter kubik. Nah, ini tinggal dijumlahin aja. Berarti volume totalnya adalah 400 ya meter kubik. 400 meter kubik atau volume totalnya tinggal kita masukin ke persamaan yang udah saya jelasin tadi yang di awal. Jadinya gini. Nah ya, jadinya 400 dibagi dengan A dikali V. A itu adalah rumus untuk luas permukaan. Nah, luas permukaannya di sini kita anggap ya bentuk dari pipanya itu dia berbentuk lingkaran, sehingga rumus luasnya adalah rumus untuk luas lingkaran, yaitu 1/4 pi d kuadrat. Jadi kalau diturunin lagi ya, yang ini jadinya 1/4 pi
dikuadrat ya. Sorry ini agak susah nulisnya, dikali dengan V. Nah gitu. Tinggal masukin ya 1/4 dikali Pi. Di sini Pi-nya nggak saya ganti menjadi 3,14 atau 22/7 karena untuk di optionnya itu dia tetap dalam V. Nah ya, jadi nggak perlu kita ganti. Kemudian D-nya masukin, ini kan 20 cm. Nah ubah ke meter jadinya adalah 0,2. Dikuadratkan jangan lupa, lalu dikalikan dengan kelajuannya yaitu 20 meter per sekon. Tinggal dihitung aja. Yang ini saya jabarin ya, yang ini. Jadinya berarti 1/4 Pi ya, 1/4 Pi 1/4 Pi dikali 0,2. 0,2 itu berarti 0,04 ya. 0,04 dikali dengan dikali dengan 20. Nah, 20. Ini dihitung berarti 20 bagi 4 5. Kemudian 5-nya dikali dengan 0,04 itu berarti 0,2. 0,2 ada pi-nya jadinya berarti 0,2 pi. Nah, ini 0,2 pi-nya tinggal masukin ke sini. Oke ya, paham ya? Kemudian tinggal dibagi aja, 400 dibagi 0,2 pi itu adalah 2000 sekon per pi. Nah, karena di soalnya ini satuannya dalam menit, berarti harus kita ubah dulu dari sekon ke menit. Nah, ngubahnya gini, tinggal dibagi aja dengan 60 sekon ya. Boleh langsung dibagi 60 sekon atau boleh kayak gini nih. 2000 sekon per pi yang ini dikali dengan 1 menit per 60 sekon. Nah, sekon dengan sekonnya dicoret ya. Jadinya berarti 2000 menit per pi. Nah, atau boleh juga per 60 ya, sorry. Tadi mana? Tadi ini ya. Nah, jadinya berarti berapa ya? 2000 per 60 pi. Nah, juga bisa. Ya, sekon tapi. Menit. Kemudian 2000-nya tinggal dibagi dengan 60, dapatnya adalah 33,3 menit per pi. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 16. Niko mempunyai termometer X dengan titik didih 90 derajat X dan titik beku minus 30 derajat X. Berarti di sini kita buat dulu skala untuk termometer X-nya. Nah, di mana ya? Untuk garis yang paling atas ini itu dia menunjukkan titik didih. Sementara yang di bawah adalah titik bekunya. Nah, di soal disebutin kalau titik bekunya itu adalah minus 30. Nah, berarti di situ ya. Sementara titik didihnya adalah 90. Ini dia termometer X ya. Udah itu apalagi nih? Niko membandingkan dengan termometer Celcius yang mempunyai titik didih 100 dan titik bekunya 0. Nah, ini Celcius ya. Titik bekunya 0, titik didihnya 100. Udah itu apalagi? Sebuah benda diukur dengan menggunakan termometer Celcius 70 derajat Celcius. Nah, berarti di sini kita anggap aja di sini misalnya. Di sini angkanya 70. Atau kita boleh buat TC aja deh. TC sama dengan 70. Jika benda tersebut diukur menggunakan termometer X menunjukkan nilai, berarti yang ditanyakan adalah berapa TX-nya. Jadi kita anggap aja posisi TX itu di antara nilai 90 dan minus 30 atau di antara titik didih dan titik bekunya. Nah, cara menghitungnya adalah gini.
Yang pertama kita harus ya mengurangkan dulu ya TX dengan min 30. Konsepnya yang tengah dikurang yang di bawah, jadinya ini TX dikurang min 30. Yang kedua, yang paling atas dikurang dengan yang paling bawah, jadinya 10 dikurang minus 30. Kemudian sama dengan, nah ini caranya sama juga ya, yang ini berarti juga sama, yang tengah kurang yang paling bawah. Yang tengah berarti tes C dikurangin 0 dibagi 100 dikurangin 0 gitu ya. Semoga paham ya. Kita tinggal hitung aja, jadinya berarti yang ini TX plus 30 dibagi dengan 120. Nah TC nya tadi kan 70, kita masukin aja 70, kemudian 100 kurang 0 berarti 100. Lalu jadinya ini berarti TX tambah 30 ya per 6 sama dengan 14. Nah jadi ceritanya yang ini saya coba jabarin dulu ya. Jadinya dia TX tambah 30. Nah ini penyebutnya dibagi dengan berapa ya, 50 deh kayaknya, 20 dibagi 20, 120 dibagi 20 berarti 6 kan. Udah itu yang ini berarti 70. Nah 100 dibagi 20 berarti 5, jadinya gini dulu dia. Nah kemudian yang ini jadinya ntar kesini. Oke ya, TX plus 30 per 6 sama dengan 70 bagi 5 dibagi 5 itu adalah 14 yang ini. Oke ya, kemudian saya lanjutin lagi. Nah jadinya ntar itu berarti TX plus 30 sama dengan 14 kali 6 berapa? 84 ya, 84. Nah TX nya ini kesini dulu ya, itu berarti 84 dikurang 30. Nah nilainya adalah 54 derajat X. Jadi gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 18. Seorang pandai besi memasukkan besi 0,7 kg ke dalam air 1 kg. Diketahui kalori jenis besi 420 dan kalori jenis air 4200. Jika perubahan suhu besi 700 Kelvin, perubahan suhu air adalah. Jadi konsep dari soal nomor 18 ini tuh adalah konsep dari azas Black. Nah kenapa? Karena ada dua buah zat yang dicampurkan, yaitu besi dan air. Berarti jelas ya, untuk yang 0,7 itu adalah massa besi atau boleh kita lambangkan sebagai MB. Sementara yang 1 kg itu adalah massa air atau yang dilambangkan dengan MA. Kemudian diketahui kalori jenis besinya 420. Nah, kalori jenis itu C ya. C kecil, berarti ini CB. Nah, CB, anggap aja itu C kecil. Kemudian yang ini berarti CA. Perubahan suhu besi, perubahan itu delta T. Punya besi berarti delta TB. Nah, yang ditanyakan berapa delta TA-nya. Di sini kita gunakan azas Black. Q lepas sama dengan Q terima. QL-nya kita anggap MA CA delta TA dan QT-nya MB CB kali delta TB. Atau boleh sebaliknya ya, karena nggak mempengaruhi hasil sih, sama aja. Udah itu MA-nya masukin 1, CA-nya 4200, delta TA yang ditanya, MB-nya 0,7, CB-nya 420 dan delta TB-nya adalah 700. Ini dihitung, saya jabarin, jadinya berarti ini 4200 delta TA ya, itu sama dengan 0,7 dikali 700 berarti 490 ya, 490, kemudian dikali dengan 420, 490 dikali, saya kesini aja ya, 420. Nah 420
bisa dicoret dengan 4200, tapi nolnya sisa 1, berarti ini 10 kan. Nah delta TA nya berarti 490 dibagi dengan 10. Nah dapatnya adalah 49 Kelvin. Oke ya, kita lanjut nomor berapa lagi? Nomor 19. Es bermasa 600 gram dipanaskan sehingga mengalami proses seperti grafik berikut. Nah ini ada grafiknya ya, dari titik A ke B, kemudian ke C, dan kembali terus maksudnya ke titik D. Kalor yang dibutuhkan pada proses B ke D sebesar, nah B ke D itu berarti ke sini ya, B ke C dulu, kemudian baru C ke D. Berarti untuk menghitung banyaknya kalor pada proses B ke D, ya, B ke D itu adalah penjumlahan ya, penjumlahan kalor dari B ke C atau BC dengan CD. Iya, QBC dan QCD. Nah, berarti kita hitung dulu QBC-nya berapa, baru hitung QCD-nya berapa. Nah, untuk menghitung berapa QBC, kita bisa menggunakan persamaan M dikali dengan L. Pokoknya kalau dia grafiknya atau garisnya itu lurus kayak gini, mendatar kayak gini, berarti gunakanlah M dikali L. Tapi kalau grafiknya miring kayak yang ini, berarti gunakanlah MC delta T. Langsung aja dihitung untuk proses dari B ke C ya, persamaannya M dikali L. M nya berarti 0,6 kg, 600 gramnya diubah ke kilogram, berarti dibagi 1000. Kemudian kalor lebur es 336.000, dapatnya adalah 201.600 joule. Kemudian C ke D gunakan MC delta T. M nya berarti 0,6, C nya berarti CA ya, 4200. Kemudian delta T nya adalah yang ini kalau saya nggak salah lihat ya, soalnya di sini agak kurang jelas angkanya. Delta T nya berarti 30 dikurang 0, jadi yang di sini dikurangin yang di bawah ini, berarti jadinya 30 dikurangin 0 ya, kalau nggak salah lihat ya. Nah dihitung dapatnya adalah 75.600, tinggal dijumlah ya, dapatnya adalah 277.200 joule. Cuman kalau saya lihat di optionnya nggak tahu deh pas saya salah lihat angkanya atau gimana. Oke ya, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 21. Sebuah tabung sebuah tabung tertutup berisi gas dengan tekanan P, volume 2V dan suhu T. Berarti ini P1 ya, silakan ditulis saja. Yang ini 2V itu berarti V1, T kapital berarti T1. Nah kemudian tabung dipanaskan sehingga suhunya menjadi 2T. Nah 2T ini T2, yang 3V adalah V2. Yang ditanyakan adalah berapa nilai dari P2 nya. Nah untuk menghitung nilai dari P2 nya kita gunakan persamaan ini, P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Nah tinggal masukin aja nilai yang tadi ya, kemudian tinggal kita coret-coret aja nih, V dengan V, T dengan T. Nah kemudian yang ini ya saya jabarin dulu, jadinya berarti 2P sama dengan 3P2. Ini T nya dicoret ya, dibagi 2. Nah ini P ya, dapatnya berarti 3P2 sama dengan 4P. Nah barulah P2 nya 4 per 3P. Oke, karena udah 5 soal, pembahasan video yang part 3 cukup sampai di sini. Kalau mau lanjut ke part 4, silakan tulis ya di kolom komentar lanjut.
Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.